Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-43. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Judul renungan kita hari ini adalah Cara Mengalami Berkat Tuhan, ditulis oleh Rick Warren. Sahabat suara kasih, kita semua punya kemampuan yang terpendam. Sekarang Anda juga mungkin masih mencari tahu apa potensi yang diberikan Tuhan atas Anda, atau mungkin Anda sudah mengabaikan potensi itu karena keadaan hidup Anda. Tahukah Anda bahwa potensi yang Anda miliki hadir bukan tanpa alasan? Tuhan bisa saja mau menggunakannya sebagai alat bagi Anda, untuk melayani Dia dan juga orang lain. Ada 3 cara yang bisa Anda lakukan, untuk menggunakan potensi tersebut, untuk tujuan kebaikan dan memuliakan Tuhan. Pertama, kenali dan ukur kapasitas potensi Anda. Lakukan penilaian terhadap potensi Anda, apa yang Anda kuasai. Buatlah daftar. Kalau bisa dikatakan, khususnya bagi para anak muda adalah, kenali kekuatan dan kelemahan Anda, pertimbangkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Jika Anda kesulitan mengidentifikasi kemampuan Anda, mintalah bantuan dari seseorang yang dekat dengan Anda. Kedua, pakai potensi itu untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sampaikan kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan ini. Sekarang aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku ingin menggunakannya untuk tujuan yang Engkau berikan kepadaku." Ketiga, kembangkan potensi tersebut. Tidak ada kata berhenti untuk terus belajar. Jadi teruslah mengembangkan potensi Anda dengan berlatih, mengasah dan mengembangkannya. Kemampuan apapun yang Tuhan berikan kepada Anda, bisa Anda kembangkan dengan terus mengasahnya. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bagaimana Anda memperoleh skill tersebut? Jadi berlatihlah.
Anda mengasah kapak Anda dan bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, mengasah kemampuan Anda, bakat Anda, keterampilan Anda adalah tanggung jawab spiritual. Sahabat Suara Kasih, Tuhan sudah berinvestasi untuk Anda dalam jumlah yang besar. Dia juga berharap hasil investasi tersebut juga akan jauh lebih besar. Karena dari itu, Anda perlu mempersiapkan pertanggungjawaban Anda kelak. Apa yang sudah Anda lakukan dengan potensi tersebut? Bagaimana Anda menggunakan potensi tersebut untuk menghormati Tuhan, melayani orang lain, memenuhi kebutuhan Anda dan menjadi berkat? Marilah kita renungkan, seperti yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Saudara yang terkasih, Tuhan ingin memberkati hidup Anda. Saat Tuhan melihat Anda, Dia mau melihat Anda memakai kemampuan Anda dengan cara yang Dia harapkan, sehingga Anda mengalami berkat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.